Malam itu pasar tampak begitu ramai. Hiruk-pikuk kesibukan dari para pedagang menyurutkan niat Brewok untuk meminta jatah uang keamanan kepada para pedagang pasar. Brewok yang merupakan preman pasar terkenal akan kesadisannya. Tak ada yang berani pada sosok bertubuh besar itu. Sosok bertubuh besar, hitam dan brewokan. Brewok yang menguasai jurus silat itu sangat sombong dengan kelebihannya. Ditambah lagi dia juga mempunyai sedikit ilmu kebal senjata yang membuatnya tak takut kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tuanya. Dia berpikir kalau dialah satu-satunya orang yang disegani di daerahnya. Dan itu terbukti. Sifat arogannya semakin menjadi-jadi, apalagi kalau dia sudah menenggak minuman keras. Raksasa yang tak punya aturan, Brewok akan merusak apa saja yang ada di depannya. Sebenarnya Brewok bukanlah nama aslinya. Rohmat Hidayatullah itulah nama yang diberikan orang tuanya semenjak dia bayi. Nama yang begitu indah dan mempunyai arti yang begitu mendalam. Tapi entah mengapa perangainya tak seindah namanya. Mungkin saja pengaruh dari lingkungan hidup di jalanan bertahun-tahun dan kerasnya hidup membuat dia memilih jalan menyimpang. Tak hanya sebagai preman, Brewok sendiri adalah pengedar narkoba. Tawaran uang yang begitu menggiurkan membuatnya tertarik untuk bergelut dengan barang-barang haram itu. Dan lagi-lagi hasil dari bisnisnya itu dia buat untuk mabuk-mabukan dan main perempuan. Sebenarnya hidup yang dia jalani sekarang bukan tanpa tujuan. Karena dulu dia pernah menyukai satu orang perempuan. Tapi semua kandas karena orang tua si gadis tak merestuinya. Dengan alasan pengangguran dan orang tak punya. Hal itu membuat Brewok sakit hati dan ingin mencari uang sebanyak-banyaknya dan main perempuan. Karena dengan begitu dia bisa melupakan rasa sakit hatinya. Orang tuanya sendiri sudah tak sanggup mengatur hidupnya untuk menjadi orang yang lebih baik. Bahkan pernah suatu hari ibunya ditendang karena melerai pertengkaran dengan bapaknya. Semenjak hari itu Brewok tak lagi dianggap anak dan diusir dengan kasar. Hal itu membuatnya frustasi dan membuatnya hidup tanpa tujuan. Pada suatu malam, dia melakukan pesta miras dengan komplotannya. Jalan sempoyongan, dengan mata yang sayu-sayu dia berjalan menelusuri pelataran toko-toko. Hidup yang penuh kebebasan, tak ada beban pikiran, membuatnya bernyanyi dan berteriak-teriak. Meski begitu tak ada satu orang pun yang berani menegurnya. Bahkan, polisi juga seakan takut dan tunduk kepadanya. Karena sudah merasa kelelahan, akhirnya Brewok tergeletak dan tidur di emperan toko. Tanpa dia sadari, di sampingnya juga duduk seorang kakek bercaping bambu. Kakek itu hanya memandangi Brewok yang terkapar dengan memegang botol minuman keras di tangannya.
Tangan yang penuh tato dan sangat berotot itu seakan tak berdaya dan tergolek lemas. Entah sudah berapa banyak orang yang terkena hantaman dan pukulan dari tangannya itu. Kakek itu berusaha meraih tangan Bakar Brewok dan menyelimutinya dengan koran. Meski hanya selembar koran, Brewok pun merasakan kehangatan di tubuhnya. Dia merasakan kelembutan kasih sayang orang tua itu. Tiba-tiba saja dia mengigau dan menyebut bapak dan ibunya. Brewok pun terbangun dari tidurnya. Dia kaget melihat sosok kakek tua di sampingnya. Entah kenapa, dia merasa sudah mengenal kakek itu sejak lama. Kakek itu menawari Brewok makanan nasi bungkus. Awalnya, Brewok menolak, tapi karena si kakek memaksa, akhirnya dia pun mau menerima makanan itu. Meski hanya telur dadar dan orak tempe, nasi itu begitu nikmat di mulutnya. Dia pun merasakan ada yang berbeda dari makanan itu. Mereka berdua akhirnya ngobrol dan mulai akrab. Tak terasa, pagi pun menjelang. Dan si kakek kemudian berpamitan untuk pergi. Semenjak bertemu dengan kakek itu, dia merasakan ada yang beda dalam hidupnya. Brewok merasa ada sedikit ketenangan. Hari demi hari, Brewok menjalani hidup seperti biasanya. Tapi kali ini dia bersikap lebih baik dan tak searogan yang dulu. Malam yang begitu dingin dan gerimis yang mulai melengkapi kesunyian, Brewok pun merasakan ada kerinduan terhadap kakek tua dan juga orang tuanya. Dia pun melamun dan membayangkan masa kecilnya dulu yang tidur di pangkuan ibunya. Tiba-tiba si kakek pun muncul dan memberikan Brewok sebuah tasbih. Berjalanlah menuju kebaikan dan kebenaran, karena pada dasarnya setan akan menyesatkanmu masuk ke neraka. Itulah kata-kata sang kakek yang selalu dia ingat. Brewok pun selalu bertanya-tanya makna dari kata-kata tersebut. Brewok selalu memandangi tasbih pemberian kakek tersebut. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung memakainya sebagai kalung. Setelah memberikan tasbih, kakek itu pun menghilang di telan bumi. Brewok masih melamun dan tampak sesekali menghisap sebatang rokoknya. Tak disangka-sangka, dari belakang dia dibacok dan ditarik lehernya dengan rantai besi. Brewok berusaha melawan dan membela diri, tapi semua sia-sia karena kawanan yang mengeroyoknya begitu banyak dan bersenjata tajam hingga membuatnya kewalahan. Serangan itu begitu cepat yang membuat jurus silat dan kemampuan kebal senjata tak berfungsi lagi. Ternyata Brewok dikeroyok segerombolan musuhnya yang sudah lama dendam kepadanya. Mereka sudah lama merencanakan dan mencari waktu lengahnya Brewok. Dan malam itu adalah malam yang naas bagi Brewok. Tubuhnya terkapar penuh darah. Luka bacokan ada di sekujur tubuhnya. Tak ada satu orang pun yang mau menolongnya. Bukan karena takut, melainkan para warga yang mengharapkan Brewok mati. Karena dengan begitu daerah mereka akan menjadi lebih aman dari preman pasar yang bengis dan kejam seperti Brewok. Hingga datanglah kedua orang tuanya dan membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Brewok merasakan tubuhnya terbang dan melihat raganya terpisah dengan jiwanya.
Berulang kali Brewok memanggil ibu dan bapaknya yang sedang menangisi keadaannya. Tapi semua tak ada yang mendengar suaranya. Brewok berusaha memeluk ibu dan bersimpuh di kakinya. Tapi itu semua percuma, karena Brewok juga tak bisa menyentuhnya. Sesampai di rumah sakit, Brewok melihat dengan jelas tubuhnya dipasangi beberapa alat selang kedokteran, yang entah untuk apa itu. Dia melihat bapaknya mondar-mandir penuh kecemasan. Di luar ruang ICU, ibunya juga tak henti-hentinya mendoakan dirinya agar diberi keselamatan. Dari situlah, Brewok merasakan begitu besar kasih sayang kedua orang tuanya kepada dirinya. Selang beberapa menit, dokter menyatakan kalau dirinya telah meninggal. Detik itu juga Brewok berteriak-teriak berusaha kembali ke tubuhnya. Tapi semua percuma. Tiba-tiba dia melihat tangga tinggi yang menjulang ke atas. Dengan didampingi dua orang yang berjubah putih dan tinggi besar, Brewok disuruh naik tangga dan naik ke awan yang luas. Di sana terlihat hamparan pasir yang begitu gelap dan tak bertepi. Hingga Brewok sampai di dua tempat yang berbeda. Dia melihat sisi kanannya begitu indah, dengan hamparan rumput hijau dan bunga-bunga yang indah. Air terjunnya begitu jernih, serta bau wangian yang sangat memanjakan hidungnya. Wanita-wanita yang cantik bak bidadari, serta anak kecil-kecil berlarian dan bermain ke sana kemari. Tapi ketika Brewok menoleh ke sisi kirinya, pandangan mengerikan pun terlihat di matanya. Api yang begitu membara dipenuhi dengan lautan manusia yang disiksa. Mulai dari tangan yang digergaji, lidah yang dipotong, hingga yang paling mengerikan adalah Brewok melihat kepala manusia yang disiram nanah panas hingga melelehkan kepala itu sampai otak, dan seisi kepala itu keluar dan hancur berceceran. Pandangan yang sangat membuatnya ingin muntah. Dia masih berjalan di jembatan. Di hadapannya terlihat dengan jelas timbangan yang begitu besar. Timbangan itu mencoba menimbang amal kebaikan dan dosa Brewok. Dan ternyata timbangan dosa itu lebih berat, hingga ada seorang tinggi besar menyuruhnya masuk ke neraka. Detik itu juga Brewok menjerit ketakutan dan berteriak. Dia pun menolak. Di sela-sela penolakannya itu, dia melihat kakek tua yang memberinya tasbih. Kakek itu menyuruhnya untuk bertobat dan menggunakan tasbih pemberiannya sebaik mungkin. Terlihat di samping kakek tua itu juga ada anak kecil. Dan setelah dilihat, anak itu adalah adiknya yang sudah meninggal sejak berumur 5 tahun karena penyakit kanker otak. Brewok sempat bertanya, siapa kakek yang bersama adiknya? Dan alangkah kagetnya ketika adiknya bilang kalau itu adalah kakek buyutnya yang sudah lama meninggal. Brewok yang masih diselimuti rasa ketakutan tiba-tiba didatangi laki-laki berjubah putih. Dengan lantang, laki-laki itu bilang kalau belum saatnya dia mati dan menyuruhnya untuk kembali ke alamnya. Di sisi lain, di rumah kediaman orang tua Brewok, terlihat banyak orang untuk melayat. Persiapan pemakaman sudah siap. Jenazah juga sudah dimandikan dan dikafani. Tiba-tiba para pelayat gemparkan dengan mayat Brewok yang hidup lagi. Tim dokter dipanggil untuk memeriksa keadaan Brewok, dan benar saja detak jantung Brewok berdetak dengan normal.
Dan tim dokter pun menyatakan kalau Priwo mengalami mati suri. Semenjak kejadian itu, hidup Priwo lebih baik lagi. Dia memutuskan masuk ke pondok pesantren dan mendalami ilmu agama, belajar mengaji, dan mengamalkan perintah kakek buyutnya dengan berzikir lewat tasbih pemberiannya. Dia pun merasa beruntung sudah diberi kesempatan kedua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kelam yang dulu dia jalani benar-benar dia tinggalkan. Dia kembali merasakan kehangatan dalam keluarganya. Dia juga menyadari arti dari nama Rahmat Hidayatullah, yaitu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Itulah sebabnya orang tua memberikan nama pada anak-anaknya seindah mungkin. Karena tanpa disadari, nama adalah doa, dan tak ada orang tua yang mengharapkan kesengsaraan pada anaknya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.